pada malam hari ini juga Abdul Khalis selaku yang mampu di masjid ini, juga seluruh jajaran Masjid Al-Amin, juga rekan-rekan semuanya jamaah dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Dan lupa bersama-sama mari kita bersyukur kepada Allah bagi alhamdulillah wassallallahu ala kulli halin wa ni'mah. Alhamdulillah di malam hari berkah ini kita semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa sama-sama melaksanakan rutinitas kita, yaitu rutinan istighosa ranting Nahdlatul Ulama Mandar Balikpapan Timur, Kalimantan Timur, Indonesia, Nusantara. Kap. Salawat masalah alumma tawassulkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga pada malam hari ini kita betul-betul terhitung sebagai umat yang gigih menghidupkan sunnah, terhitung sebagai umat yang memang mampu menunjukkan mahabbatnya, cintanya kepada Rasul, dan juga sekaligus sebagai umat dengan harapan kita semuanya mendapat jatah syafaat beliau dari kiamat. Amin. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyatul jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang cinta kepadaku, wujud cinta itu adalah dengan menghidupkan sunnah-sunnah. Insya Allah malam ini kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti mahabbah kita, cinta kita kepada Rasul. Janji Rasulullah, barang siapa yang cinta kepada Rasulullah, maka insya Allah bersama-sama dengan baginda Rasul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira ada yang tak senang tak kira-kira? Halo, senang ya? Waras alhamdulillah. Ibu-ibu senang ibu ya? Alhamdulillah. Pada malam hari ini mungkin banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang hadir karena bersamaan latihan pakar Musa ya, di bagian grup Pak Haji Sono, Pak Haji Selamat, insya Allah bersamaan dengan latihan pakar Musa, karena malam Sabtu biasanya malam Minggu. Sembarang penting itu masjidnya oke untuk rutinan Nahdlatul Ulama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol yang saat ini semakin lama semakin viral. Semakin lama saking viralnya kuping ini sampai kering rumahnya. Sampai telinganya itu pusing mendengarkannya. Jadi kita bersama-sama ngaji, memberikan pemahaman kepada kita masing-masing. Tidak ada niatan bagi kita. Jadi untuk warga NU, ya ditujukan karena kita orang NU ini acara NU loh ya. Semua sadar ya acara NU loh. Jangan sampai kita dan kakak ini bukan acara NU. Ini acara NU 100% lah. Maka akhlak daripada orang-orang NU haram untuk mengkritik kepada saudara, haram untuk mencaci maki kepada saudara-saudara kita. Maka di sini isinya kita tidak akan mencaci maki kepada mereka semuanya, saudara-saudara kita semuanya yang mungkin dari planet lain, sehingga tidak seiring dengan kita. Maka di sini tujuannya adalah memantapkan kita sebagai warga Nahdlatul, sebagai warga NU yang menjadi artis yang selalu diviralkan, selalu diolok-olok, selalu dicaci maki, selalu divonis masuk neraka. Ora salah. Ora kok.
Yang punya hak adalah Allah, bukan manusia. Sakar ini. Maka di sini kita akan bersama-sama membicarakan masalah ahli sunnah dan bid'ah. Ya, supaya aslinya gitu. Insya Allah kalau kita setelah tahu aslinya itu kayak apa, maka kita nanti tidak akan mudah untuk mencaci maki, untuk membuli, untuk memutuskan bersebarlah kepada saudara kita. Di sini sunnah menurut syar'i ismun bitariqatil mardiyah masluqatan fiddin sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairi man huwa ilmun fiddin kasrahat radhiyallahu anhu qala sallallahu alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Ini definisi sunnah. Definisi sunnah menurut jumhur ulama, menurut kebanyakan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang dinamakan ahli sunnah atau sunnah itu adalah sebuah nama. Sebenarnya sebuah nama dari satu golongan, itu ismun litoriko, yang mana golongan itu yang jelas mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan ridho dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana keberadaan organisasi itu, golongan itu, perilakunya itu memang masuk kategori. Memang perilakunya yang diamalkan, yang dilakukan itu memang juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus di dalam masalah agama. Ya. Jadi yang dikatakan nanti bid'ah dan sunnah nanti bisa kita lihat dari sini, dari definisi sini. Sallallahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-ghairi min bid'ah. Bahwasanya sunnah itu kalau menurut ulama kita tidak mesti yang melakukan itu Rasulullah. Tidak mesti yang melakukan itu Rasulullah. Tapi walaupun toh yang melakukan selain daripada Rasulullah, baru menawa ilmu fitin, tapi selain daripada Rasulullah, tapi mempunyai satu keahlian di dalam masalah ilmu. Seperti contohnya kalau dulu di zaman awal, yaitu para sahabat. Walaupun toh yang membuat sunnah, yang melakukan sunnah itu bukan Rasulullah, tapi itu yang melakukan adalah sahabat, itu juga termasuk sunnah. Ini lebih dari permasalahan. Dan ya gara-gara pitik ini. Karena dikit-dikit kalau Rasulullah tidak melakukan, Rasulullah tidak sekali kan begitu toh. Sementara dikatakan sunnah itu bukanlah semua yang dilakukan Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah pasti itu adalah sunnah. Tapi walaupun toh yang melakukan bukan Rasulullah, tapi mempunyai keilmuan, keahlian di dalam masalah ilmu, di dalam masalah agama, juga dikatakan sunnah. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat radhiyallahu anhum berkata ta'ala, terus ini dalile. Sekarang kan ini dalile. Serasa dalil-dalilan sopan. Kalau sekarang dalil kan. Kalau bilangnya Ustaz Saiku, oleh akal-akal bijaknya ngarepan doa parang. Kalau sing kalah sopo. Ini yang bahasa Saiku. Ini beliau kan yang itu bahasa saya. Dan ini, di qaul Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di. Jadi Rasulullah bersabda, kamu semuanya ikutilah sunnahku dan sunnah-sunnah sahabat-sahabatku setelah diriku. Nah,
Ini adalah sabda baginda Rasul. Jadi kalau misalkan Rasulullah sudah meninggal, kemudian sahabat melakukan hal-hal yang baru, yang dulu di zaman Rasulullah tidak ada, itu juga termasuk sunnah. Ya, apa itu bid'ah? Bid'ah, Pak. Karena dikatakan bid'ah itu yang tidak ada kembarannya. Dulu zaman Rasulullah itu kagak ada, tidak jalan. Setelah Rasulullah meninggal, nongol itu ada ibadah. Itu bid'ah. Nah, dari definisi ini kita ambil salah satu contoh. Dulu Rasulullah terawih tidak 30 hari. Nah, dulu Rasulullah terawihnya tidak dengan berjamaah. Dulu Rasulullah terawihnya hanya 3 hari, bukan 1 bulan. Setelah Rasulullah meninggal, adalah di zaman Sayyidina Umar, lah kok masjidnya terawih berjamaah. 1 bulan lagi. Saya tanya, ini barang yang bid'ah, barang yang baru atau bukan? Halo? Hah? Bid'ah apa, Pak? Bid'ah, Pak. Bid'ah itu apa? Baru dibilang, ya kan? Koncone dhewe panet lain yang mentang-mentang yang bid'ah, dia yo terawih, yo terus jamaah, yo terus sakulah. Lha iki piye ceritane terusan? Hah? Mereka terawih enggak? Terawih. Jamaah enggak? Saulan udah? Enggak ada. Ayo. Jadi waktu ini orang dengan sunnah-sunnah, ini kita membekali diri kita sendiri. Kok ternyata ada yang tersinggung, ya saya dewe, wah cumone, ya kan? Ya. Jadi yang dikatakan sunnah seperti tadi, walaupun toh yang melakukan itu bukan Rasulullah, tapi yang melakukan itu adalah memang dari orang-orang yang punya kompeten, punya keahlian, punya kepandaian, kemampuan dalam masalah agama. Contohnya seperti sahabat, itu juga termasuk sunnah. Dalilnya tadi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin, berarti yang memerintahkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oke. Baik, contohnya di jam 12 jam 1. Jadi ngaji nyantai Pak ya. Nyantai mawon. Kula lek pidato ndak iso Pak. Wis pokoke wis ngene iki ae jagongan kalau ngopi. Nyantai. Contoh kedua. Zaman Rasulullah Al-Qur'an itu cuma kayak uti ngono Pak ya. Nah, itu kan itu kan sudah ada harokatnya, sudah ada titik-titiknya. Zaman Rasulullah Al-Qur'an itu belum dicetak, itu masih ada di pelepah kurma, di bulan tiga, di pohon-pohon dan lain sebagainya, di batu-batu. Jadi belum seperti ini. Ya, ini loh Pak, Al-Qur'an ini loh Pak. Saya kan udah buku nih. Nah, dulu zaman Rasulullah masih belum, lembaran aja belum, masih di sono. Yang kedua, zaman Rasulullah Al-Qur'an ini tidak ada apa-apanya, gul. Boro-boro harokat tidak ada, belum ada. Dengan bayarnya, misalnya saya ini maka seperti itu betul. Andai kata sekarang Al-Qur'an ini kayak seperti Rasulullah, kamu udah ngomongnya, harokat itu kesandung ya, apalagi tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya. Yang catat itu begini. Sekarang santai bos.
zaman Sayyidina Utsman. Maka dengan kecerdikan dari para sahabat karena sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sejak zaman Sayyidina Abu Bakar ini sudah ada wacana. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman sudah ada wacana, sudah berpikir ini nanti kalau para penghafal Al-Quran terus pada meninggal, terus kayak apa nasib Al-Quran ini? Sementara Al-Quran itu tulisan terus masih menyebar kemana-mana. Kalau penghafal ini banyak yang meninggal di dalam peperangan, terus bagaimana untuk melanggengkan, mempertahankan ya. Nah, Al-Quran itu kayak apa? Maklum saya mau coba. Kadang-kadang dia pesantren saya jalan sedikit. Kalau sendiri. Maka pemikiran-pemikiran ini sudah timbul sebenarnya sudah sejak zaman Sayyidina Abu Bakar timbul. Tapi karena zaman Sayyidina Abu Bakar ini beliau itu betul-betul madep, mantap, pateng kepada apa yang ada di zaman Rasulullah. Wes tidak mau berbuat bid'ah. Sayyidina Abu Bakar tidak mau merubah model apapun ibadah ini. Wes ngopi sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah Sayyidina Umar tadi terawih tidak berubah. Sayyidina Utsman ini Sayyidina Umar berani membuat bid'ah. Saya harus bisa tampil juga. Ya. Akhirnya ide dari Sayyidina Utsman juga ide Sayyidina Umar karena kejadian surat yang dikirim ke Pak Bupati, Jawa ini Pak Bupati ya. Surat dikirim Pak Bupati. Mungkin tidak ada tanggalnya, tidak ada apa-apa, kayak tulisannya itu ngomong-ngomong. Kalau dulu zaman yang dulu masih banyak, sahabat masih banyak, maka oke lah bisa dibaca. Begitu banyaknya umat Islam, apalagi sampai di luar kota, maka Al-Quran yang cuma kutik ya kan, akhirnya bingung, ini gimana ini? Oh udah mudah ya kan? Mudah Pak. Dari kejadian itulah sehingga Sayyidina Utsman punya ide. Ini kayak harus dikumpulkan. Jadi mulai Sayyidina Utsman berembuk kepada Sayyidina Umar, sekaligus berembuk kepada Sayyidina Abu Bakar, maka sepakat ketiga-tiganya diwujudkanlah mushaf atau lembaran Al-Quran, dikumpulkan, penghafal-hafal dikumpulkan semuanya, disuruh menulis. Zaid bin Haris menulis, dah dikumpulkan, sudah menjadi 6 mushaf. Sekarang begini, tanya ini Pak, jadi mushaf Utsmani itu bid'ah atau bukan? Bid'ah. Ayo. Sehingga aku tidak ngomong. Ciewe lagi ini. Ngomong. Kalau ini bukan bid'ah, ngomong. Kenyataan tidak sama dengan Al-Quran pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga bid'ah. Tapi definisi sunnah tadi maksudnya bid'ah dikarenakan dulu zaman Rasulullah kagak ada. Kemudian zaman Sayyidina Utsman ngomong berupa lembaran. Itu pun masih belum ada titik, belum ada harokat Pak Quran. Baru pokoknya begitu aja, tapi sudah berbentuk mushaf. Nah, maka keberadaan Al-Quran ini, mushaf Utsmani ini juga termasuk muhdas, sesuatu yang baru, yang dulu zaman Rasulullah tidak ada, kemudian zaman Sayyidina Utsman ada. Ini juga bid'ah kalau menurut definisi sesuatu yang muhdas. Tapi kalau menurut sunnah Rasul,
sabda Rasul ini bukan bid'ah. Mushaf Utsmani itu bukan perilaku bid'ah, tapi Sayyidina Utsman melakukan itu berarti sunnah sesuai dengan sabdanya, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di. Masuk enggak? Masuk. Nah, lagi. Banyak Pak, contoh-contohnya itu banyak. Jadi dari contoh tadi membuktikan bahwa definisi ini memang betul. Definisi yang disampaikan oleh ulama ini memang betul seiring dengan sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ini yang harus menjadi patokan kita. Jadi kalau ada yang gembor-gembor, pokoknya Rasulullah tidak melakukan bid'ah dolalah, itu sesat, masuk rokok, melebu diri. Melebu diri, saya tidak mau. Nah, ya kan? Kalau sudah tahu ini baru kita mudeng. Yang dikatakan mereka tidak 100% betul. Ya. Ini tidak nyalakan ya. Yang dikatakan mereka tidak 100% betul. Saya tidak nyalakan tuh. Ya, jangan dikira saya menyalahkan. Enggak. Cuma tidak sesuai. Tidak sesuai. Kalau andai kata contoh tadi terawih kemudian mushaf itu termasuk hal muhdas, itu muhdas sesuatu yang baru kemudian bid'ah. Sekarang siapa yang berani ngomong Sayyidina Utsman adalah pelaku bid'ah? Wes ngomong oleh wani, ayo ngomong oleh wani. Wong pelakunya ya Sayyidina Utsman terawih, ini berarti Sayyidina Umar pelaku bid'ah, berarti sesat. Ayo. Tidak masuk. Nah, tidak masuk logika. Akal aja tidak bisa menerima. Berarti salah. Salahnya karena tidak sesuai dengan definisinya. Bagi mereka ya betul, bagi kita kurang betul. Ya. Itu makne, moga-moga mendapat kita ya. Amin. Nah, bid'ah secara syar'i tadi definisi sunnah, itu sunnah ya. Terus bid'ah syar'an. Ada sa'amrun fiddin yursabu ayyakuna minhu wa laysa minhu. Yang dikatakan bid'ah yaitu sesuatu yang baru, mewujudkan sesuatu yang baru, perkara yang baru di dalam agama, yang mana seolah-olah perkara itu adalah perkara agama. Seolah-olah perkara itu adalah perkara agama. Tapi ayatnya namanya dua itu, tapi itu hakikatnya bukan termasuk perkara agama. Coba, enggak kan? Belas. Wah, udah bingung. Jadi yang dikatakan nah contoh ya enak ya. Saya contoh ya. Dari contoh misalkan. Jadi hakikat definisi bid'ah itu gini loh Pak sebenarnya. Misalkan karena saking alimnya, yo tahunya Mekah, lain Mekah ini sholatnya menghadap mana-mana boleh Pak? Boleh ya? Boleh kan? Saya ini Indonesia, lek sholat gak usah masuk pulang Pak. Ngalor itu ngetan. Kira-kira boleh nggak Pak? Apa terus kaplang ngomong? Betul, ada kali. Misalkan sholat menghadap ke timur, ya kan? Ini bid'ah karena apa? Seolah-olah ini adalah perkara agama, tapi hakikatnya bukanlah perkara agama. Halo.
Jong berarti. Hah? Maka itu tadi, bener. Gampang lek nek Mekah, ya, lek sholat kan boleh muter-muter menghadap kiblat, ya kan? Hukum kan? Rono euro mesti takok. Bener. Nah, kan. Wes kalau kowe menghadap muter-muter boleh, terus diterapkan di Indonesia, ya. Ora biasanya kan kita kan menghadap kiblat nih. Wis kapan ngadep pulang meneh ya, berbarat. Kemudian tidak perlu ke barat. Pak, lihat aku sama mantu pemerintah ngalor ngidul. Saya itu tak biasa sholat Mekah itu. Mau Mekah di mana-mana boleh menghadap. Kok ini nggak iso loh? Apa maksudmu? Ini iso orang. Misalkan begitu ya. Ini bid'ah. Oke? Wes. Nah, sholat subuh kan cuma 2 rakaat nih. Badannya fit, sehat. Saya enggak kurang pahala kalau cuma 2 itu. Mau tak tambah 4 lah. Nah, gimana Pak? Nah, aturannya kan 2. Karena posisi sehat walafiat, tidak terima pengen tambah pahala. Akhirnya ditambahlah 4 rakaat. Yo. Poplah apa? Poplah. Elek-elek gitu ya. Jadi menambah semacam itu, itulah definisi daripada bid'ah. Mereka meyakini seakan-akan itu perkara agama, tapi pada hakikatnya itu bukanlah perkara agama. Malah bertentangan dengan Al-Quran dan dengan hadis. Itu definisi bid'ah, Pak. Ya kan? Nah, begitu tuh definisi bid'ahnya. Lekoli ta'ala salam. Lah terus jalileti. Dalil nah. Satu dalil. Ini dalil. Rasul bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Jadi sebagaimana sabda baginda Rasul, barang siapa yang mengada-ada satu perkara yang baru, man ahdasa fi amrina hadza, yang mana perkara itu fi amrina perkara agama, Malaya salamin mufawaradun, kok tidak ada perkara itu pada zaman Rasulullah, maka perkara itu harus ditolak. Perkara itu harus ditolak. Tadi contohnya apa? Ya, contohnya tadi. Nah, jadi mengatakan perkara baru, tapi tidak berdasarkan sesuai dengan hadis, tidak sesuai dengan Al-Quran. Karena perkara agama itu berdasarkan itu, maka kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka harus ditolak. Nah, di dalam Al-Quran juga ada itu, bahwasanya apa yang dibawa oleh baginda Rasul fa'udhu ambil, ya, wa manaha anhu fantahu. Ya, ini Al-Quran nih. Di segala sesuatu yang dibawa oleh Rasul fa'udhu ambil, wa manaha anhu fantahu. Kalau masalah dalil tanya Pak Ustaz Nurholis, mudah dalil. Iya, kalau mencari apa lain kan roh. Kalau turu ya tahu kalau turu. Tanya apa enggak percaya? Tempat tidur paling yang kelihatan istrinya lah. Nah, jadi Al-Qur'annya ada dalilnya, hadisnya juga ada dalilnya. Kalau itu tidak dibawa, yang tidak dibawa oleh Rasulullah, maka harus dibuang. Yang dicegah Rasulullah bagaimana tahu, maka tidak boleh untuk diambil. Tapi kalau yang dibawa oleh Rasul, fakhudhu wa ma nahanu fantahu, itu Al-Qur'annya. Kalau hadisnya, man ahdasa fi amrina hadza
ma laisa minhu fa huwa raddun. Ini dalil. Itu dalilnya perkara yang bid'ah. Wa qala sallallahu kullu muhdatsatin bid'ah ay taghayyurul hukmi bi i'tiqadi ma laysa bi qaribah bi qurbatan lam mutlaqan lillahi wa muhdas lam muhdas. Sehingga Rasulullah sudah bersabda begitu. Kullu muhdatsah bid'ah, setiap barang yang baru itu adalah bid'ah. Tapi ay taghayyurul hukmin, perubahan di dalam masalah hukum dengan itikad bahwasanya itu bukan ibadah, tapi dengan keyakinan itu bukan ibadah kok dianggap ibadah. Nah, maka sebagai penjelasan la mutlaqul ahdas, maksudnya ini loh Pak. Nah, ini yang menjadi patokan begini. La mutlaqul ahdas, bukan semua perkara baru itu bid'ah. Ya. Bukan semua perkara baru itu bid'ah. Mereka hanya mengatakan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Maka kuwi ya nanti kalau sampai ke luar negeri, maka kuwi ya ini Bapak. Lah yo kuwi lho. Lah hatinya itu medot-medot, Pak. Ya kan? Diputus berdijupun dasar tok. Lah butuhnya kaya obat kapit. Sementara penjelasnya ada di ekornya. Nah, la mutlaqul muhdas itu bid'ah. Tidak semuanya perkara yang baru itu bid'ah. Ini enggak ditawar. Ya kan? Sebenarnya itu paling pokoknya menang gerok ya kan. Ada masalah gerok aku ya sok gerok. Oh itu kan ada masjid ngomong memang aku ya. Jadi ini harus perhatikan kita Pak. Jadi tidak semua perkara baru itu adalah bid'ah. Nah, jadi contoh nih, kita ini kan pelaku. Dah, sekarang kalau kita cari, pernahkah Rasulullah istighosah? Ayo. Tidak pernah Kak. Lu ngapain? Bilangnya mengaku umat Rasul, lu kok bid'ah kalau melakukan istighosah? Ayo. Berarti kita pelaku bid'ah semuanya. Malah pilihan itu semuanya masuk neraka. Siapa sih gelem? Tidak mau lah. Dampunya. Ini kan mau dia masuk mau ya. Nah, jadi itu definisi daripada bid'ah wal mawasi fiha salas. Nah, kemudian batasannya 3. Loh, lepas sudah jam 10 masuk. 2 jam lagi lah. Setengah 10. Tak jadi lagi sampai mawas saja nih. Sudah. Bermawasin via tanah. Jadi kuncinya ada 3 perkara. 1. Ingkana lil amri muhtasyahidan minal bughd asy-syari'ah falaysa bid'ah. 1. Ya. Kalau toh perkara yang muhdas, perkara yang baru itu, perkara yang dulunya zaman Rasulullah kagak ada, setelah Rasulullah wafat kemudian nongol ada perkara baru, nah itu muhdas. No? Ingkar dan muhdas syaitan min muhdhar syari'ah alaysa bid'ah. Kalau itu tidak bertentangan dengan dalil hadis, nah, dalil hadis, maka dalil agama, dalil syariat, Quran, hadis, maka putusannya itu bukan bid'ah, dolalah. Halo. Ini kita harus kita hafal nih, harus kita hafal. Siapa tahu waktu pernah perjalanan, bid'ah ya, istilah saya, selamat dulu, bid'ah. Lalu sangat
dalil dia Pak. Rumah aku Pak. Jadi intinya apa maksud tadi? Nah, jadi ingkana li amri muqta syaitan min al-muqta syari'ah wa laysa bid'ah. Kalau toh itu memang perkara yang baru itu tidak bertentangan alias ada dalilnya, ya, ada dalil yang kuat, apalagi kalau sudah dalil Al-Quran, dalil hadis, ijma' qiyas, itu menaruh dalil kita, maka itu bukan termasuk bid'ah dolalah. Yo bid'ah nih bukan bid'ah yang sesat. Nah, nanti di bawah ada ini baru wa'idul alimati wa salatul umatil alamin bitariqi sunnah wa ma khalafaha bi kulli wajhin wa la ibrata lahu wa ma wafaqa usulil fa huwa al-haqq. Nah, yang kedua hilang tulisannya. Bahwasanya itibar itu qawaidul alimah. Jadi yang menjadi alasan lagi bila mana muhdas itu tidak atau ada dalil, tidak bertentangan atau ada dalil dari ulama-ulama salaf, a'immatul muslimin, a'immatul alamin, ya, ulama-ulama salaf yang ahli di dalam keilmuannya. Ulama-ulama salaf sholihin itu bukan salafi loh Pak ya, bukan salafi. Salafus sholihin jadi generasi setelah tabi'in atau ada mengatakan itu tabi'in. Nah, generasi ini adalah generasinya para imam madhab. Nah, empat ini nah, madhab. Karena yang termasuk dalam pujian baginda Rasul, umat yang terbaik adalah zaman Rasulullah, kemudian zaman sahabat, man rohani, zaman tabi'in, kemudian tabi'in. Inilah termasuk umat-umat yang memang dipuji oleh baginda Rasul, sudah diprediksi oleh Rasulullah ini sebagai background umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka panduan yang kedua, selama itu perkara baru ada pegangannya, ada panduannya dari ulama-ulama salafus sholihin atau imam-imam madhab, maka itu perkaranya bukan termasuk perkara yang bid'ah dolalah. Bitariqi sunnah, apalagi memang gambarannya ulama-ulama seperti Imam Syafi'i dan sebagainya mengutarakan berdasarkan sunnah ini. Jadi pendapatnya Imam Syafi'i berdasarkan ini buktinya dan sebagainya. Seperti itu sunnah fama khalafa bi kulli wasin wala ibrata lahu. Maka itu perkara yang muhdas, itu tidak usah dianggap alias itu perkara tidak bermasalah. Lama wafik wa usulihim wa warhaq. Apalagi kalau itu perkara memang seiring dengan pendapat-pendapat para ulama, maka sudah tidak usah dipikir, itu pasti perkara yang hak, perkara yang benar. Contohnya yasinan, Pak. Kira-kira lah dulu kira-kira Rasulullah yasinan kan? Kira-kira yasinan kan Pak? Oh belum ada. Maka yang berulang utak itu mau yasinan, tahlilan, ya kan? Syarat kubur berulang utak loh ya. Nah, yasinan bid'ah, tahlilan bid'ah, ya kan? Ya memang bid'ah bro, tapi bukan bid'ah dolalah. Oke? Yakin lo ya? Nah, contohnya tadi, karena yasinan itu kan cuma casingnya, antara yasinan tahlilan, casingnya kan
Tapi isinya apa? Moco Yasin. Sekarang Yasin kalau belum kan, kok bilang orang moco Yasin kok pindah dulu ini moco orang. Semua orang dulu. Jadi kan ya, orang asli bilang Pak. Oh moco Yasin kok bilang masuk rokok, belah tidak. Tapi ajaib. Ada orang nyalani. Ini cuma saya tuh ngomong, aku nggak jalan siapapun. Kita nggak boleh menyalahkan. Tapi kalau ada orang ngomong bahwasanya kalau baca Yasin, tahlil, apalagi malam barokah, malam untuk sunnah Rasul. Yang punya suaminya itu ya, sudah punya jangan. Malam barokah barokah, ya, mengambil keberkahan dari hari, kemudian kita mengamalkan kalimat-kalimat thayyibah baca Al-Quran kok disalahin gitu. Betul ketemu perkara berapa, ya. Maka sebagaimana yang dibaca oleh adiknya tadi, may yuridil izzah walillahu izzatu jami'an. Ilahi masyarakat kalimat thayyib wal kalimat amal soleh yang makhluk. Jadi baca itu ya, kan? Saya dengar baca. Bahwasanya barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, hakikatnya 100% kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kok ada yang menyengaja membaca kalimat-kalimat thayyibah atau amal soleh, kemudian menyengaja yarfa'u, maka itu dikabul oleh Allah, diangkat oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, tahlilan itu kalimat thayyibah bukan? Halo? Kalimat thayyibah bukan? Kalimat thayyibah kan? Semangat dulu. Ini harus keringetan dulu, semangat dulu. Lu semua kalimat-kalimat yang ditahlil itu semuanya kalimat thayyibah. Allah berfirman, siapa yang menyengaja membaca kalimat-kalimat thayyibah karena ingin mendapatkan ridho Allah, kemuliaan Allah, yarfa'u, maka diangkat, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah ada yang ngomong orang tahlilan nyemplung rokok. Ayo, piye berarti kan menyayangi Allah, bersaing sama Allah. Kalau ada orang manusia bersaing sama Allah, menyalahkan Allah, apa itu Ustaz? Halo? Jangan mudah percaya, Pak. Hati-hati anak kita ini. Jangan sembarangan masuk ke pesantren, baik. Nah, kalimat-kalimat thayyibah dan amal soleh di dalam Yasin ini saya tidak keluar dari bahasan ya. Jangan dikira aku melabur. Nah, ini contoh yang mendapatkan pendapat-pendapat dari para ulama. Nah, di dalam yang tadi dalilnya kalimat thayyibah dan amal soleh. Nah, sekarang setiap orang tahlilan, kira-kira ada nilai amal solehnya enggak, Pak? Minimal dikasih air minum, air kopi. Setelah minum kopi dikasih ambil dan minum, Pak. Ya, ternyata kan kalau tidak percaya. Alhamdulillah. Ini amal soleh. Ya, kopi amal soleh, air minum amal soleh, kotaan. Nah, ini amal soleh karena sedekah. Walaupun jajan uti-uti, itu juga amal soleh, sedekah, silaturahim. Nah, kan sudah nyata dalilnya Allah yang berfirman, kalau begitu mengendaki ridha Allah, maka yarfa'u, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yakin gak ya Sina? Yakin gak tahlilan? Makanya walaupun ada yang mengatakan itu bid'ah, itu sesat, nyemplung rokok, yakinan lanjut tahlilan. Beri sedikit lagi Pak, sudah.
mizan tamyiz. Bisyahadatil ahkam. Juga timbangannya ini disesuaikan dengan hukum yang ada. Kan ada halal, haram, terus makruh, terus apa lagi? Mubah, sunnah. Nah, ini ada 5 ini. Ada 5 ini. Kalau itu tidak bertentangan oke, maka cara memasukkannya, waduh kayak apa ini banyak. Mau diteruskan berapa? Kalau udah diteruskan berapa? Wes intinya sepindah-pindah ini. Kalau toh itu muhdas itu ada yang haram seperti menambah rakaat dan sebagainya, berarti kan haram. Ada muhdas itu yang boleh seperti membangun pesantren dan sebagainya. Itu kan dulu kan ada pesantren, ada pesantren kan, ada pondok, ada pesantren, ada madrasah. Lah itu hukumnya mubah, boleh, bahkan satu keharusan untuk supaya kita tahu masalah hukum yang makruh, sebagaimana menghias Al-Quran, bermegah-megahan masjid, itu hukumnya juga makruh, itu juga muhdas. Nah itu termasuk, artinya jadi bid'ah ini bisa dikategorikan, dimasukkan ke dalam hukum yang tadi. Kemana masuknya? Benar, kemana masuknya? Kalau itu memang sudah betul bertentangan, masukkan ke dalam haram. Kalau tidak apa-apa, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah, begitu nah. Ya, itu sesuatu yang dibawa oleh Rasul, ambil. Kalau itu ada larangan, tinggalkan. Kalau itu tidak ada perintah, tidak ada larangan, kan di tengah-tengah ini lah. Perintah kagak ada, larangan kagak ada. Sepakat ulama hukumnya mubah. Yasinan tidak ada perintah. Selama ini belum kita pernah tahu. Woi, umatku semuanya, kamu yasinan setiap malam Jumat. Hadisnya tidak ada kan? Al-Quran tidak ada, hadis tidak ada, ya kan? Juga selama ini kita belum pernah tahu dilarang yasinan malam Jumat, dilarang tahlilan malam Jumat. Bagaimana jadi dilarang? Ya kan? Larangan tidak ada, perintah tidak ada, larangan tidak ada, maka ini mubah, boleh dilakukan. Oke? Deal? Semangat? Yasinan. Lanjut. Kamu dulu tanya kalau lanjutnya. Alhamdulillah, demikian tahun kajian. Masih banyak Pak, masih banyak. Jadi kalau ingin tahu dalil masalah hukum kita, jangan pernah lewat, ikuti istighosah ranting mangga nangkut dulu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.